Oke ya teman-teman ya, siap Mbak Kuerti. Ustazah, kalau operasi sesar otomatis tanpa busana hukumnya gimana? Nggak apa-apa, itu doruriyah ya guys. Hukum steril dalam Islam haram nggak? Ya bisa jadi boleh kalau seandainya itu adalah saran dokter. Misalnya nih, kalau ibu tidak steril, nanti ibu kenapa-napa, nanti bayinya cacat atau bayinya tidak akan selamat atau ibu yang tidak akan selamat. Nah, dalam rangka hifzun nafs, menjaga diri, maka ini menjadi dibolehkan ya. Kecuali kalau seandainya pengen free child aja, pokoknya aku pengen bebas anak, itu yang nggak boleh. Oke. Aman ya guys, siap Mbak Vina. Suara aku udah cukup ya seperti ini ya. Apakah puasa Daud di hari Jumat diperbolehkan karena dimulai di hari-hari Senin? Boleh-boleh. Ya yang penting Jumat sendiri nggak boleh kecuali puasa Daud yang udah dimulai sebelumnya. Tetapi kalau seandainya dimulai di hari Jumat nggak boleh ya. Ustazah, selesai sholat selonjoran tapi di rumah apa tetap nggak boleh? Selonjoran menghadap kiblat dimakruhkan kalau di masjid aja. Ya, selonjoran di rumah itu dimakruhkan kalau ke masjid aja. Sementara kalau di rumah itu nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, boleh nggak guru ngaji tapi suka nyanyi di rumah? Tidak boleh suka ya. Sesuatu yang tidak ada pahalanya tidak boleh dijadikan hobi ya teman-teman ya. Tidak boleh dijadikan sebagai hobi ya. Hukum mengupload kesedihan di sosmed, harus tahu dulu kasusnya ya. Karena kita nggak bisa menghakimi siapapun. Kalau ada orang yang sedih lalu dia upload ke sosmed ya, itu tidak bisa kita nilai lah guys ya. Kecuali teman-teman, ustazah aku sedih, aku pengen curhat ke sosmed. Nah itu tergantung curhatnya seperti apa. Kadang-kadang kalau kita curhat di sosial media, kita ditanggapi oleh orang-orang lain, nah itu meningkatkan dopamin dan menurunkan kortisol, ya, meningkatkan hormon baik dan menurunkan hormon stres. Maka ada beberapa orang yang dia curhat di sosmed dan seterusnya. Ya, tapi harus dilihat kasusnya, jangan sampai curhat itu membuka aib orang lain. Kenapa saya selalu dimimpiin almarhum ibu? Nggak apa-apa, mau dia merem, melotot, nggak masalah, nggak usah dipikirkan. Yang penting Mbak hanya boleh mendoakan saja ya. Puasa kudu di hari Minggu boleh nggak? Boleh banget ya. Apakah orang yang meninggal itu mesti diazankan? Jadi begini. Menurut Imam Syafi'i, orang yang meninggal bisa diazankan ya teman-teman ya. Orang meninggal bisa diazankan karena kias ketika lahir diazankan, ketika meninggal juga diazankan. Hal ini senada tapi ini diperdebatkan oleh kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu demikian. Sholat awabin 2 rakaat boleh nggak Zah? Awabin 2 rakaat cukup sih. Oke. Ustazah, kreditin barang itu termasuk riba nggak? Ada kredit yang riba, ada kredit yang tidak riba. Ya itu tergantung kepada style of kreditnya. Ya kredit yang riba itu misalnya seperti kredit yang riba itu misalnya seperti dia kena denda, dia kasih orang denda, ya atau misalnya dia kasih orang itu telat ada bunganya dan seterusnya. Oke. Oke dia, Ustazah, iya kalau Ustazah kalau keputihan masih bisa jaga wudhu nggak? Wudhunya batal ketika muncul keputihannya. Boleh nggak cat rambut pakai cat sampo? Jawabannya adalah pakai cat sampo. Boleh nggak cat rambut pakai cat sampo? Oh nggak bisa. Kalau warna hitam tetap tidak dibolehkan ya. Oke, Ustazah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dikerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dikerjakan sekali salam atau 2 kali salam. Maka jawabannya boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam ya. Boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam ya guys. Jadi boleh-boleh aja ya. Itu tidak masalah sama sekali. Ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Bang, ini belum connect kayaknya ya, Bang. Yang ini kok 6871 ini. Sini Bang, bentar Bang. Sebentar ya guys, ini abang-abangnya mau pulang soalnya. Sebentar ya teman-teman ya. Aduh, ini soalnya telat. Oke, ini kok 7677. Ini udah connect nih. Itu karena wifi sih kayaknya.
Abang yang reposisi? Ya. Oke. Makasih ya Bang. Aku sambil lihat dari sini ya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, kunut kan susah. Kenapa lupa kunut harus sujud sahwi? Hanya bagi beberapa orang saja. Jadi gini Mbak ya. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i ya, dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang terbiasa kunut, misalnya teman kunut terus gitu kan ya, kunut terus gitu ya, maka kalau lupa rakaat mesti sujud sahwi. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Imam Hanafi yang tidak kunut. Jadi terserah Mbak. Kalau Mbak mau kunut boleh, kalau Mbak nggak kunut juga nggak masalah Mbak ya. Itu tergantung kepada Mbaknya, oke? Apa bedanya qobliyah zuhur dengan sholat rawatib? Ya sama. Jadi rawatib itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah qobliyah, yang kedua adalah ba'diyah. Ya. Yang pertama adalah qobliyah, yang kedua adalah ba'diyah. Kalau qobliyah zuhur itu rawatib juga. Ba'diyah zuhur juga rawatib. Cuma ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Coba kita pelan-pelan bahas apa aja sholat sunat rawatib. Teman-teman boleh ketik bagi yang sudah paham. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu dia guys. Jadi semuanya itu adalah sholat rawatib. Ya cuma rawatib itu ada 2. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Oke ya. Ustazah, aman ya. Oke. Kalau selain warna hitam boleh nggak cat rambut? Asal jangan warna hitam ya. Enggak juga. Cat rambut boleh tapi henna. Henna itu yang dibeli di Mekah. Yang dibeli di Mekah. Yang mana henna itu dia hanya bisa menghitamkan, memerahkan rambut yang putih ya teman-teman ya. Rambut hitam, rambut putih. Nah jadi yang boleh itu cuman henna ya guys. Ustazah, kalau kita telat sholat subuh, apakah kalau tetap boleh sedekah subuh? Boleh. Jadi sedekah subuh itu letaknya dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Nah, kita kumpulkan di rumah, di celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, setelah dia terkumpul, maka dia kemudian boleh disedekahkan. Nah, rentang waktu mengumpulkannya atau memasukkan ke kotak amal masjid adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, posisi pikiran lagi nggak baik-baik, sholatnya naik turun gimana? Sebenarnya guys, iman itu kadang naik kadang turun memang ya guys. Jadi iman itu turun gak ada masalah ya. Iman itu turun gak ada masalah ya teman-teman ya. Yang penting tetap dikerjakan ya. Iman turun gak masalah, yang penting tetap dikerjakan. Nah siapapun begitu guys, kadar iman itu memang naik kadang turun ya. Cuman orang yang beriman kalau dia turun dia tetap kerjakan, oke? Ustazah, oke aman ya. Oke, oke ya siap Mbak Solika ya, aman ya guys. Ustazah, oke, suaranya hilang, suara aku ada, oke, suara aku ada. Oke, aman guys. Ada ya, siap. Oke ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh? Boleh nggak sedekah subuh untuk nikahin anak? Boleh, yang namanya walimah itu sunnah, boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, iya aman ya. Adik saya hilang dalam bencana, apakah itu syuhada? Insya Allah ya, insya Allah ya. Jika dia dalam kondisi tidak dalam keadaan bermaksiat ya. Ustazah, kreditkan baju apakah itu riba? Tergantung dia riba kalau Mbak kasih denda orang ya. Oke, jadi Mbak kasih denda orang itu dia riba ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya dia tidak seperti itu, dia tidak kena riba ya. Oke ya. Oke. Oke, bentar ya teman-teman, ini CCTV ku lagi error guys, jadi abangnya di depan ya, nggak fokus aku, bentar ya guys. Oke.
Oke, maaf ya guys. Ya, Ustazah, kalau Muslim smoting rambut gimana Zah? Sah nggak sholatnya? Smoting rambut permasalahannya bukan smoting rambut permasalahannya bukan sah dan tidak sahnya sholat gitu ya. Tapi smoting rambut itu permasalahannya adalah kepada merubah takdir mubram ya, merubah takdir mubram. Itu aja sih teman-teman ya. Ustazah, saya terpaksa makan. Oke, gitu ya. Nah, oke sebentar ya. Oke, sebentar ya. Sedekah subuh dilakukan sesudah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Sedekah subuh dikerjakan setelah subuh atau sebelum sholat subuh. Setelah dari azan subuh sampai habis, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, bentar ya. Ustazah, bunga deposito otomatis riba ya. Bunga deposito otomatis riba ya. Ustazah, sholat nggak pakai iftitah gimana? Nggak apa-apa. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat ya. Jadi dia tidak wajib. Hanya saja status hukum iftitah itu adalah sunnah muakkad ya. Oke, sunnah muakkad ya. Oke ya. Segitu ya. Oke, Ustazah, qobliyah subuh boleh dikodo? Nggak bisa. Qobliyah subuh tidak boleh dikodo sama sekali ya, teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau rambut dimerah-merahkan? Kalau dia adalah bagian dari yang teman-teman pakai di Indomaret, minimarket itu nggak boleh karena dia masuk menutupi batang rambut. Tapi kalau seandainya teman-teman beli henna di Mekah, dia masuk ke batang rambut, dia kayak inai boleh ya. Dia kayak inai itu boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, oke, sholat sunat tasbih baiknya kapan? Sholat tasbih itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Jadi sholat tasbih itu bisa teman-teman kerjakan siang dan malam. Hanya saja kalau dikerjakan di siang hari itu 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dikerjakan di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Ustazah, kalau kita sholat dalam rumah nggak pakai iqomat, apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, iqomah itu cuma sunnah saja, oke? Ustazah, saya keputihan 2-3 hari setelah haid, apakah tetap melaksanakan sholat? Jadi gini, suatu ketika seorang sahabat wanita bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, ini bagaimana dengan haidku?" Jadi setelah haid dia masih ada bercak hitam. Lalu kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, jangan sholat dulu sampai cairan merah atau cairan coklat atau cairan hitam itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kita pakai baju bekas sama orang bisa nggak? Boleh ya. Jadi maaf, keputihan tadi itu tetap sholat karena dia udah berubah, cairan hitam itu, cairan coklat itu udah berubah menjadi cairan putih. Jadi dia udah berubah menjadi keputihan, itu nggak apa-apa. Nah, tetapi teman-teman harus cebo ya, harus cebo sebelum sholat ya. Oke. Oke, Ustazah, waktu terbaik, Ustazah, saya terpaksa makan mengandung BABI karena ikut majikan, nggak bisa masak sendiri, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, Mbak harus ada upaya untuk tidak melakukannya atau memasaknya secara diam-diam. Nah, dia yang boleh makan BABI itu kalau menyebabkan kematian. Misalnya Mbak terkurung di hutan, lalu nggak ada yang bisa Mbak makan, daun-daun sudah habis, kayu-kayu sudah habis. Daun dulu, jangan langsung BABI, jangan langsung ular gitu Mbak. Tapi kalau daun-daun udah habis, kayu udah habis, lalu Mbak kemudian makan BABI atau ular itu ya. Oke. Sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam berapa tahiyat? Kalau sholat malam walaupun 4 rakaat itu anjurannya 22 ya. Oke. Anjurannya 22 ya. Oke, gitu ya. Oke, tapi kalau seandainya sholat siang, misalnya duha atau qobliyah zuhur, itu boleh 4 rakaat 1 kali salam. Cuman kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam ya. Nah, kalau 4 rakaat 1 kali salam ya, oke gitu ya.
Oke, kalau 4 rakaat 1 kali salam, maka dia rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, bentar ya. Oke, kalau waktu, oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, batas qobliyah subuh kapan? Qobliyah subuh itu batasnya adalah habis azan subuh ya. Habis azan subuh ya, teman-teman ya. Bang, nggak bisa aku ke lantai 2 bang. Ini nggak bisa ditinggal bang. Sebentar ya. Ya, silakan Bang. Oke, kita lanjut ya, guys. Maaf ya, guys, banyak gangguan, guys, ya. Yang ini CCTV-nya diganti dan orangnya minta foto pula ke lantai 2. Nggak mungkin bisa. Ustazah, sholat tahajud sebelum subuh 30 menit bisa nggak? Tahajud sebelum subuh 30 menit, 15 menit pun bisa. Ya, nah jadi 15 menit pun bisa. Misalnya nih azan subuh jam 4 lewat 30 gitu kan. Lalu kemudian teman-teman sholatnya itu jam 4 masih bisa, atau 4 lewat 15 masih bisa. Yang penting adalah sebelum azan subuh ya. Yang penting 15 menit sebelum azan subuh, atau intinya sebelum azan subuh masih boleh ya. Subuh setengah 5 masih bisa jam 4 lewat 10. Kalau orang tua belum akikah tapi pengen akikahin anaknya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Cuma akikah anak pada usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Nah setelah itu hukumnya sunnah ghairu muakkad, sunnah biasa saja. Jadi dia sama kayak pahala sedekah aja ya. Ustazah, oke, bolehkah di hari kelahiran anak seseorang itu berpuasa? Nah itu tidak ada dalil masyhur. Aku nggak nyaranin teman-teman melakukan ibadah dengan dalil-dalil yang tidak masyhur, seperti puasa 27 Rajab, kemudian puasa khusus 1 Rajab, itu nggak ada ya. Ustazah, ada yang pinjam uang nggak diganti-ganti, saya belum bisa ikhlas, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting nanti di akhirat dia akan menggantinya dengan sedekahnya, dengan kebaikan ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau laki-laki nggak bisa berdiri menjadi imam, boleh nggak? Boleh, yang penting bacaannya bagus ya. Oke, belum bisa Mbak Fatimah. Subuh kesiangan, apa masih boleh qobliyah? Masih bisa. Jadi Mbak, yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Aku ulang, yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh misalnya, teman-teman sholat qobliyah gitu ya, sholat subuh. Azan subuh jam 4.30, teman-teman sholat jam 5. Masih bisa tuh qobliyah subuh dulu lalu sholat subuh ya, masih bisa ya. Ustazah, oke, istihadah harus mandi wajib nggak? Nah, kalau teman-teman haidnya lebih dari 15 hari itu istihadah. Mandinya sekali aja di hari ke-15, mandi haid namanya ya. Sengaja aku mandi suci dari haid, sunnah atasku karena Allah. Wajib atasku karena Allah, ya kan? Sekali saja. Nanti setelah itu nggak harus mandi lagi. Orang yang istihadah haid lebih dari 15 hari, dia seperti orang yang normal, orang biasa. Hanya saja ketika dia sholat, ketika dia itu sholat, itu tidak boleh jauh jaraknya antara wudhunya dan sholatnya. Jadi habis wudhu langsung sholat ya. Ustazah, bolehkah seorang ibu sebentar ya, kalau kemarin Jumat Sabtu puasa boleh nggak? Nggak ada. Jumat Sabtu Minggu puasa apa? 3 hari di bulan Rajab dalilnya nggak kuat. Kalau mau ya puasa qadha, nggak ada masalah ya. Bolehkah seorang ibu berpuasa di hari kelahiran anaknya? Dalilnya tidak masyhur. Kalau teman-teman mau puasa, bisa puasa Senin dan Kamis, bisa puasa Yaumul Bid ya. Teman-teman bisa melakukan puasa-puasa lain ya.
Bolehkah? Oke, aman ya. Zah, kalau lagi ganti puasa dari tahun kemarin sama sebelumnya gimana? Kalau ingat jumlahnya bisa, kalau nggak ingat jangan ya. Apakah bisa perempuan memimpin doa sedangkan laki-laki ada di tempat itu? Ada baiknya laki-laki ya, tetapi seandainya laki-laki nggak mampu, boleh wanita hanya menurut mazhab Hanafi. Yang lain tidak boleh. Saya biasa puasa di setiap hari. 10 hari pertama bulan apa Hijriah, tiap bulan nggak ada mbak. Kenapa melakukan itu? Maksudnya 10 hari pertama Rabiul Awal, 10 hari pertama Rabiul Akhir gitu ya. Misalnya nih, ini ada pertanyaan nih guys. Ustazah, saya selalu berpuasa di 10 hari pertama di bulan Hijriah. Ya, lalu kemudian itu nggak ada sunnahnya ya. Misalnya nih Mbak berpuasa di setiap 10 hari pertama Rabiul Awal, Mbak berpuasa di setiap 10 hari kedua Rabiul Akhir. Nggak ada Mbak, nggak ada sunnahnya seperti itu ya. Jadi jangan Mbak lakukan lagi. Kalau Mbak mau rajin-rajin berpuasa, Mbak boleh ke puasa Daud aja. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu jauh lebih bagus daripada Mbak berpuasa di 10 hari pertama setiap bulan Hijriah ya. Ustazah, jadi oke aman ya. Oke. Bolehkah wanita potong ayam? Enggak masalah, enggak ada dalil yang mengharamkan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau kita datang bulan, apakah boleh ikut pengajian kali ya? Jadi gini Mbak, wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat Mbak. Ya, wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat. Saya pelan-pelan ya. Ya, ada yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid 7 langkah sudah berdosa. Ya, wanita haid tidak boleh masuk masjid 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes ya. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk ya. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tidak boleh masuk masjid ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke? Gitu ya. Ustazah, termasuk ria nggak kalau beramal soleh ingin dikenang orang ketika sudah meninggal? Tidak ada masalah, biar orang mendoakan kita, biar kita menghilangkan bekas, biar kita itu meninggalkan bekas bermanfaat untuk orang. Nah itu nggak ada masalah ya. Kayak aku pengen mati dalam keadaan orang-orang tidak bermanfaat buat orang lain. Nanti video-videoku beredar, aku meninggal, tetap amal jariah bagiku tetap ada. Nah makanya aku di dunia ini berusaha untuk mengisi waktuku dengan hal yang bermanfaat, membuat video, membangun umat gitu, biar nanti kalau usiaku nggak panjang masih ada amalku yang tersisa. Itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Nah, jadi kalau aku nggak ada ya teman-teman masih bisa lihat video-video aku, ya masih bisa lihat ceramah-ceramahnya aku di YouTube. Aku udah ada sekitar 5.000 video di TikTok aku sudah ada sekitar 9.000 video, dan itu bagian dari hal yang aku ingin tinggalkan ya kan. Nah diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat ya kan. Selain juga kita sedekah, kita berbagi, beramal jariah ya, bangun masjid dan seterusnya. Oke. Oh pada nangis lah, aku pada nangis. Insyaallah kita semuanya Bang maaf ya, besok kesini lagi aja. Hah? Oh nggak usah, nanti aja aku yang nyapu. Oke ya. Besok kesini lagi ya. Jam 9 angkat teleponku ya. Thank you ya bang. Yuk siap. Nggak usah nangis. Nih ada yang lucu cuy. Nggak usah nangis. Aman guys, aman ya. Oke, insyaallah semoga kita semua panjang umur ya. Oke. Kamu tahu nggak ada yang lucu biar nggak pada nangis. Doain ya panjang umur ya guys. Aku bisa menemani teman-teman semuanya di walaupun kita tidak bertemu ya guys. Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan ya. Aman ya. Bang W Visa, Bang CCTV. Aman ya, siap. Memang Zah mau kemana? Enggak ada. Maksudnya tadi kita bicara andaikan usiaku nggak panjang,
Semoga kehadiran videoku bisa menemani hari-hari teman-teman semuanya. Itu loh maksudku ya. Tapi semoga usia kita semua panjang dan tetap berarti bagi orang banyak ya. Oke. Siap, oh janganlah nanti nular sedihnya nih. Aku jadi sedih pula. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, apakah istihadah itu penyakit ya? Jadi harus disembuhkan kalau istihadah ya. Gitu ya, amin 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 ya. Ustazah jangan ngomong gitu, ya udah aku salah, aku minta maaf. Oke, Ustazah, bolehkah Ustazah, arisan uang tidak ada masalah, dia masuk dalam bab hutang piutang ya, dia masuk dalam bab hutang piutang, yang penting tetap diganti ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, siap-siap ya. Ustazah jangan pergi dulu, kami masih butuh bimbingannya. I think sih kalau udah 9.000 video kayaknya udah bisa ditinggal sih teman-teman. Nggak canda-canda ya guys. Semoga panjang usia ya. Tapi kayaknya kalau di YouTube udah 5.000 video, di TikTok udah 9.000 video, kayaknya udah bisa ditinggal nih. Oke, maaf ya, bercanda saja ya. Ustazah, oke gitu ya. Maksudnya ditinggal pergi liburan kayak gitu. Ditinggal pergi liburan gitu guys ya. Canda ya. Ustazah, oke. Oke, ya Anda insya Allah sehat-sehat ya. Iya jangan ngomong gitu ya, maafin aku ya. Itu kan tadi cuma cerita tentang apa? Apalah tadi itu pertanyaan teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau pasang kawat gigi itu nggak boleh. Itu berarti merubah takdir mubram ya. Kecuali alasannya adalah kesehatan ya. Kecuali alasannya kesehatan. Kalau Mbak nggak di kawat giginya nanti akan ada peradangan, operasi mulut dan seterusnya ya. Ustazah, apa boleh puasa Daud agar sehat atau dilarang jika berpuasa berharap sesuatu? Jadi gini, niat puasa kita itu adalah karena Allah. Perkara nanti karena puasa kita sehat, perkara nanti dengan berpuasa kita jadi glowing, perkara dengan berpuasa tubuh kita jadi ringan, itu adalah bagian daripada efek samping saja. Yang penting niatnya tetap untuk Allah ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, wanita haid kan nggak boleh baca Al-Quran walaupun menghafal, boleh sekedar mengulang hafalan itu boleh ya, sekedar mengulang hafalan itu boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kok rambut disemir coklat boleh nggak ya? Nggak boleh. Rambut nggak boleh disemir. Yang boleh itu adalah kalau teman-teman beli henna yang ada di Mekah, dia masuk ke dalam batang rambut ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Istihadah boleh tahajud? Enggak, aku nggak ngomong gitu lagi ya. Aku janji ya. Ustazah, istihadah boleh nggak saat tahajud? Guys, yang istihadah perhatikan. Yang haidnya nggak lancar, perhatikan ya. Haid tidak lancar, ini adalah bagian dari istihadah. Itu adalah dia boleh sholat, boleh tahajud, boleh puasa, semuanya boleh ya. Jadi dia boleh melakukan apapun ya teman-teman ya. Jadi aman ya. Ustazah, lagi haid mimpin hadarah nggak jadi masalah kan, cuman sholawat kan. Ustazah, apakah kuburan boleh dikasih batu atau keramik? Kiri kanan boleh, di atas ditutup nggak boleh ya. Karena setiap air hujan yang jatuh, mayat tidak akan disiksa sampai air itu kering. Ustazah, lagi haid apa boleh baca Al-Fatihah dalam hati? Perhatikan, wanita haid itu boleh sholat, boleh sholawat, boleh zikir gitu ya. Lalu kemudian boleh mengingat kekurangan diri, kemudian boleh mengulang-ulang hafalan ya teman-teman ya. Siap Bu Wiwi, aman, insyaallah kita semua sehat ya Bu Wiwi. Ya siap Mbak Titi, aman ya guys. Insyaallah panjang usia ya. Ustazah, siap ya. Ustazah, tips sholat khusyuk, mau nggak mau, suka nggak suka, pelajari arti dan bacaan sholat.
mau nggak mau, suka nggak suka, pelajari arti bacaan sholat. Kan dikit aja. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Nah ketika kita 6 ini, satu Al-Fatihah 1 bulan nggak apa-apa, totalnya 6 bulan. Tapi kalau kita ngerti arti bacaan sholat, maka insya Allah kita akan khusyuk dalam sholat. Minimal ngertilah walaupun kita nggak hafal. Aku yakin kok teman-teman mampu. Ya Al-Fatihah dipahami 2 minggu gitu kan. Setelah itu dipahami lagi misalnya i'tidal dan ruku 2 minggu. Aku yakin kalau teman-teman mau, teman-teman bisa. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Oke, wanita haid tetap bisa ngajar ngaji Al-Quran, tidak boleh menyentuh, sekedar melihat kalau dia full Arab. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia, masih ada ulama yang membolehkannya. Kalau pasang gigi palsu boleh dengan alasan kesehatan, tidak masalah ya. Itu namanya hifzun nafs, menjaga diri. Oke, kalau sholat menguap, gimana? Sholat itu lebih baik nguapnya itu ditahan, karena kalau nguapnya itu dibuang, kalau teman-teman sholat lalu nguapnya teman-teman buang, sholatnya sah, tapi melakukan aktivitas menguap itu makruh. Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik ya. Mau umroh nggak selamatan nggak apa-apa. Yang penting ucapkan aja mohon maaf lahir dan batin di antara semua teman-teman yang kita nggak tahu. Jangan-jangan umur kita nggak sampai ke tanah air, lalu kemudian kita udah meminta maaf ya.